Cek. Mantap, Bang. Bebek tuh kalau lama. Ke bawah ya, ke bawah. Kayak dulu ya. Langsung naik ke belakang nanti. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nggak usah lari, jalan aja. Ngapain lah pakai sandal? Tuh biar sih kira-kira. Ini empat deh. Angkat Pir. Surya lu, Surya. Lanjut Kala Tumia. Kanan kiri, kanan kiri. Di sebuah kesatuan bernama kesabaran. Karena bendera ini kemudian membentuk wajah desa ini agar menjadi manusia yang layak terlihat atau yang sama dan membangun hadis desa ini dengan kekuatan satunya. Akibatnya selama 300 tahun bekas desa Pegamatan menjadi daerah yang tersisih diciptakan hingga ditumbuhi. Jadi, berdasarkan sumber naskah sorotan abad ke-16 ini mengenai di Marancis. Keberadaan bersama semacam ini menjadi bonusnya samudra muda, kemarahan melina di lautan. Karena adalah penguasa yang bijaksana dan adil. Namun, kebijaksanaannya digunakan dengan dia dengan benar kebenaran dan kebebasan manusia yang merusak atau yang dibiarkan. Ketika manusia mulai menjadi kembang dengan sampah, kesalahan barulah seperti kembang yang panas. Dia harus manusia. Dan pantai Indonesia karena oleh banjir yang menghancurkan
dia. Nah, kanan kiri kanan kiri. Surya, Surya. Surya ya. Dahulu kala di suatu desa hiduplah seorang janda yang bernama Bosi. Dia adalah petani yang tidak mempunyai keluarga. Dia hanya ingin Ogah-ogahin ya, kanan kiri kanan kiri. Hadap juri. Bos diberi diberi buah mentimun besar berwarna emas. Ternyata setelah dibelah, timun itu berisi padi semua. Uyang ya, uyang ya. Uyang, uyang. Timun hanya menjadi garis besar. Pada satu hari, Uyang ya, uyang, uyang. Dia akan datang lagi 2 tahun kemudian. Dalam mimpinya, bos ini bermimpi harus datang ke hutan untuk menyelamatkan anaknya dari kejaran hijau-hijau. Esoknya dia datang ke hutan, lalu menemui petapa betapa ibunya sebagai hubungan yang berlebihan jarum dan kaki. Akhirnya bos ini pulang ke rumah dan mencoba menjadi kepala di hutan. Lalu setelah tidak lama, lautan rumput yang sangat dalam, lalu menenggelamkan hijau. Om Swastiastu. Seluruh bentuk kehidupan dan keadaannya ada di bumi. Perlahan akan berubah kepada setengah waktu. Tak ada satupun hal yang dapat luput oleh waktu. Waktu tidak ke masa lalu ataupun pergi jauh ke masa depan. Ia akan memaksa semuanya yang ada untuk tunduk dan tak pernah kuasa dan melawannya. Dalam lontar kala Purana dikisahkan Batara Siwa atau Batara Guru memiliki seorang putra yang berwujud merupakan raksasa sang yang kala dilahirkan tepat untuk Goyang-goyangin ya. atau pertemuan antara dua waktu yang berbeda antara siang dengan malam. Sandikala bersumber dari dua kata yaitu sandi yang berarti pertemuan dan kala dari waktu. Dalam kepercayaan masyarakat Hindu di Bali, sandikala merupakan waktu yang sangat sarawan untuk manusia karena waktu adalah buta kota. Akibat hiduplah seorang pangeran yang bertempat tinggal di Gunung Gila yang bernama Pangeran Jukuman. Pangeran Jukuman menjadi seorang pendeta setelah dalam lawang wafat karena berperan dengan Siwa. Kemudian beliau diakui kesaksian, namun beliau berubah wujud badan, suaranya menggetarkan seisi jagat raya. Kemudian beliau dikaruniai Ah, itu dah gelen ya. Kanan kiri kanan kiri.
Pangeran Gede Mecaling memimpin semua wong sabar dan babutan yang ada di bumi. Salah satunya adalah Bunda Sungka. Bunda Sungka merupakan salah satu panja Pangeran Gede Mecaling yang kini bergelar Ratu Mas Gede Mecaling. Rupa sang Bunda Sungka sangatlah menyeramkan dengan wajah yang seram, taring yang panjang. Berbeda dengan Bunda Kala pada umumnya, Bunda Sungka memiliki keunikan yaitu posisi tubuh beliau terbalik, yaitu tangan beliau ada di bawah dan kakinya berada di atas. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Ya, itulah penampilan dari Banjar Satu Mus dengan ogoh-ogoh berduduk. Jiwa-jiwa atau harta dengan batinnya yang bersih dan suci. Karena itu disebutkan manusia hendaknya menuruti jejak Batara Kala untuk melaksanakan upacara potong gigi atau mentatah agar rohnya dapat bertemu dengan roh leluhurnya di sorga. Om Santi 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 Om. Ya, beri tepuk tangan untuk penampilan dari kelas 6B. Jaka kubur. Mungkin di zaman sekarang kita sudah tidak mengenal apa itu jaka kubur. Karena membuat bulu kuduk kita lagi. Apa sebab? Ilmu berniaga. Tapi ada juga yang mengatakan jaka kubur tersebut Kanan kiri. atau yang daunnya hanya beberapa helai dan berdiri di sebuah pekarangan. Pohon ini konon disukai Lea dikarenakan biasanya Lea Pelan-pelan. sudah jadi atau berubah wujud akan menggunakan pohon jaka sebagai tempat persembunyiannya saat diketahui oleh orang. Dengan bersembunyi di balik pohon jaka tersebut, maka keberadaan leak tersebut tidak dapat diketahui oleh orang, sehingga sering dikatakan bahwa pohon jaka tersebut adalah pohon jadi-jadian Lea. Tapi banyak juga orang yang mengatakan ia nak subur bisa melangkah dari jaka tunggu. Artinya dia sudah bisa berubah jadi pohon jaka tunggu, sehingga banyak yang mempercayai bahwa pohon jaka tunggu adalah sebuah perwujudan dari ilmu kesehatan. Om Santi Santi Santi. Ya, demikianlah penampilan dan Ya, demikianlah sebagai murid di jalan terang yang cerdas namun memiliki salah satunya adalah lontar kampret memiliki bisa berubah menjadi Oh iya deh. mampu berubah wujud menjadi sosok leak setengah. ya, itulah penampilan dari Banjar Meteor Lenda Lendi. Saya akan membacakan baik yang menakutkan hati kamu baik. Gimana kau diri Ayo. yang bisa berubah
Lalu kini juga bercoba sebagai pemberian pada anak-anak yang sering bersebarangan di kebun atau tempat-tempat di belakang. Jika di sebuah desa di daerah Jawa Tengah hidup seorang janda parubaya yang bernama Ipung. Sejak ditinggal oleh suaminya, ia hidup sebagai anak yang menyuruhnya pergi mengambil bungkusan di bawah pohon besar. Sebenarnya umurnya sebelum itu mulai berubah, warnanya juga kuning kemasan. Saat bos itu sudah besar, bos ini memetiknya. Dia terkejut karena ada bayi di dalamnya, lalu dia memberinya nama Timunmas. Kanan kiri kanan kiri. Bos ini kembali bermimpi didatangi raksasa yang ingin mengambil anaknya kembali, lalu makannya. Sebelum raksasa datang kembali, Bos ini memikirkan bagaimana cara agar anaknya bisa bebas. Paginya, dia menemukan petaka di gunung. Dia adalah teman suaminya. Dia memberikan bungkusan yang berisi biji timun, jarum, garam, terasi untuk dilemparkan kepada raksasa. Bos ini pulang dengan perasaan yang sedikit lega. Raksasa itu kembali menjemput Timunmas. Timunmas berlari kencang-kencangnya karena dikejar oleh raksasa. Timunmas melemparkan bungkusan yang berisi jarum, biji timun, garam, lalu dia menebarkannya. Seketika hutan yang dia lewati berubah menjadi lautan. Timunmas pun melemparkan bungkusan terakhir. Seketika tempat jarum jatuhnya terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan dan dia tewas dengan sangat cepat. Lalu Timunmas dan ibunya hidup bahagia selamanya. Ya, itulah penampilan dari Banjar Boboiboy dengan Sini. ya, itulah penampilan dari Banjar Asteroid dengan Yo kok pidan apa? Yang pada akhirnya digunakan oleh sang alat seni. Karena merasa kewalahan menghadapi sang alat seni, sang putra Jaya pun meminta bantuan kepada yang Pasupati untuk menghadapi sang alat seni. Yang Pasupati pun langsung turun ke medan perang, menggempur kekuatan sang alat seni. Perang dahsyat tidak terelakkan, yang pada akhirnya sang alat seni bertekuk lutut menyerah kalah kepada yang Pasupati. Namun sang alat seni memohon agar dirinya tidak hidup dan berjanji akan menjaga jagat Bali dan memohon agar dibuatkan upacara pada saat sasih kesana, yaitu upacara manca Bali Sami. Om Sati 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 Om. Nah, itulah penampilan Diadopsi dari kisah sang negara yang suka membuat kegaduhan dan mengganggu ketentraman masyarakat di pesisir pantai selatan. Suka menyakiti anak kecil yang sedang bermain di pantai. Mendengar ada yang menghadapi anak sini. Akhirnya sang putra Jaya meminta bantuan kepada
Sunia. Igelin lah. Kanan kiri kanan kiri. Dah. Ya, beri tepuk tangan dari banyak ribuan. Igala igala. Daya. Ya, beri tepuk tangan dari untuk kelas 6C dengan judul Mamadi yang dalam kehidupan masyarakat Bali kerap dikenal dengan istilah anjeba atau disembunyikan Mamadi sayai di Bali, di mana Mamadi ini senang bermain dengan anak-anak, di mana anak-anak tersebut akan disembunyikannya sehingga tidak bisa ditemukan. Biasanya untuk menemukan seorang anak yang disembunyikan atau sebang Mamadi, maka keluarga secara beramai-ramai akan menabung alat musik sehingga anak yang disembunyikan akan dikembalikan. Makhluk ini katanya juga biasa berambut merah seperti api, kulit menyala merah. Oh, Santi, 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 oh. Sebagai sosok sejati, pelindung kehormatan perempuan, telanjang bertangan lapang yang bisa mencekrak seseorang sekuat matanya berubah menjadi kepala yang sangat menyeramkan sehingga Ayo igelin dulu. Igelin igelin. Fajar Bintang dengan judul Mamadi. dua dahulu. Dua yang mengatakan di mana pada saat mereka pergi ke suatu tempat mengambil air untuk masak, mandi, dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti sekarang. Atau pada zaman dulu disebut dengan nama belok. Dan isi benar. Sambil menunggu mereka biasanya membersihkan sumber mata air agar tidak terhalang oleh ranting dan dedaunan. Mengingat sangat sulitnya untuk mendapatkan air dan ketika saat membersihkan semak belukar sampai berhulu tempatnya utama mata air atau yang sering kita dengar dengan nama Taman Beji. Mereka tanpa sengaja menjumpai orang dan ketika melihat wajahnya, dia tidak memiliki filter atau letupan bibir atau istilah Balinya itu bibir dan berambut pirang. Orang tua terdahulu meyakini bahwa sosok yang mereka jumpai itu adalah bukan manusia, melainkan Mamadi. Di mana orang terdahulu sangat meyakini tempat-tempat sakral seperti sumber mata air, terowongan, arungan, hingga bagian pelebutan. Itu dia Allah menjaga atau penghuni. Oleh sebab itu, orang tua terdahulu sering mengatakan kepada anak-anaknya meyakini Mamadilah yang menjaga atau menghuni tempat-tempat seperti itu. Dan jika keberadaan mereka merasa terusik, mereka akan mencuri atau menjahili anak-anak untuk dibawa ke alam. Atau yang sangat sering kita dengar dengan istilah akabah Mamadi. Dah, Surya. Ya, itulah penampilan dari Fajar Bintang sekaligus penutup parade